Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jamaah ngomongin tentang kepemilikan nih, sesuatu yang kita rasa itu milik kita padahal semua itu titipan Allah ya. Harta benda, rumah, anak kesayangan, jabatan dan lain-lain. Kalau tiba-tiba brek hilang aja dalam sekejap, tiba-tiba tanpa ada aiwayu, aduh rasanya pasti hancur banget ya. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah, ya Allah kehilangan itu berat banget. Sebagai muslim yang baik kita harus belajar dong gimana sih caranya melepaskan kepemilikan itu, rasa memiliki itu ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Ahmad Khan, ada Habib Muhammad Syahab dan juga ada Ustadz Syam tentunya. Tapi sebelum kita belajar, kita saksikan dulu yuk tayangan yang sebenarnya kalau kita nonton nih menyedihkan banget, tapi kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Sebuah kecelakaan kereta terjadi di Odisha, India, Jumat malam waktu setempat. Akibatnya lebih dari 288 orang tewas dan lebih dari 850 orang lainnya menderita luka. Subhanallah, Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ustadz Syam, kehilangan secara tiba-tiba pasti lebih shock banget. Kalau misalkan afwan orang tua udah tua, usia senja, sakit, mungkin kita udah kayak siap-siap nih gitu ya. Kalau ini kan gak ada apa-apa tiba-tiba langsung kehilangan, itu gimana rasanya untuk menghilangkan rasa shock itu Ustadz? Dalam pandangan Islam apa sih yang harus kita lakukan? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustadz Ahmad Khan, kaca-kaca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kepemilikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua yang berwujud saat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, Allah juga yang memilikinya, Allah juga yang mengaturnya dan Allah pula yang akan menjemput nyawanya. Artinya adalah kita semua ini hanya tinggal tunggu giliran saja. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dijemput, di mana kita akan dijemput, bagaimana kita dijemput dan kabar apa yang dibawa oleh penjemput tersebut. Sungguh bahagia seorang yang beriman yang menjaga ketakwaannya hingga akhir hayatnya, yang mana ketika dijemput nanti utusan tersebut akan mengatakan bahwa inilah tempatmu di akhirat nanti, yaitu menunjukkan tempat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana jikalau hal tersebut ataupun kematian mendadak ini terjadi bagi seorang yang beriman? Bagi seorang mukmin, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghiburnya bahwasanya kematian mendadak bagi seorang yang beriman itu adalah sesuatu yang menjadi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kematian mendadak itu adalah suatu keberkahan ataupun menjadi sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan ada orang yang setengah mati dicabut nyawanya, lama baru keluar nyawanya, kematian mendadak itu bagi seorang yang beriman semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mau mendadak, tidak mendadak semuanya siap. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ketika Allah menyebutkan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa adalah mereka yang siap untuk mati. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya dia siap kapan saja menjaga keislamannya, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Keluarga yang ditinggalkan, kehilangan kepala keluarga yang mungkin selama ini mencari nafkah dan juga memberi nafkah terhadap keluarganya tersebut. Apa yang mesti dilakukannya selain sabar, dengan istilah sabar yang sabar ya. Kadang-kala kita menerjemahkan sabar itu hanya diam dan merenungi nasib. Bukan. Sabar itu adalah ketika dia kehilangan justru dia tidak menyerah. Sabar itu artinya tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Itulah makna sabar. Ketika dia kehilangan kepala keluarga, justru dia alih-alih dia merenungi nasibnya, alih-alih dia menangisi nasibnya, dia malah bangkit. Saya harus bersabar, saya yang menjadi seorang kepala keluarga sekarang. Karena suami yang biasanya menafkahi meninggalkan, akhirnya dia sebagai seorang ibu justru akan menafkahi anak-anaknya.
Subhanallah, itulah makna sabar ya. Ini tidak akan pernah menyerah dengan keadaan yang ada dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti dilakukannya? Jangan sandarkan kepada manusia. Kalau bisa dibahasa sederhanakan untuk menghibur orang yang kehilangan, bahasa sederhananya sebelum menikah engkau hidup. Sebelum engkau ketemu dengannya, engkau bisa hidup. Kenapa setelah engkau ketemu dengannya dan kehilangan dia, kok bisa kamu mengatakan engkau tidak bisa hidup? Padahal sebelum bertemu dengannya, engkau hidup. Engkau bisa hidup dengan tenang, engkau hidup dengan bersama orang tuamu. Bahkan ketika orang tuamu tiada, engkau bisa hidup sendiri, mandiri. Kenapa setelah kehilangan seseorang, yakni pasangan, justru malah mengatakan tidak bisa hidup tanpanya? Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya yang namanya sabar itu adalah kata kerja dan harus bergerak ya. Iya. Bukan berarti hanya diam dan pasrah aja sama keadaan, nangis-nangis, itu bukan sabar. Siap. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam, Masya Allah. Ustadz Ahmad Khan, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau berbicara tentang sesuatu yang kita sayangin, selain keluarga, biasanya adalah harta benda. Yang udah kita kumpulin, kita kerja nih, orang tua, semua deh yang hidup ini pasti kita semua kerja untuk mencari nafkah, mengumpulkan harta benda buat keselamatan kita. Tiba-tiba titipan itu diambil sama Allah. Gimana caranya supaya kita nggak kaget dan kita tidak terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut, Ustadz? Gimana caranya? Mohon tausiahnya. Masya Allah, izin Habib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehilangan harta benda, maka hal yang harus dia lakukan adalah yang pertama, dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antara manusia yang pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehilangan harta benda, mereka justru menyalahkan takdir, sehingga mereka mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan takdir. Maka yang harus dilakukan yang pertama adalah meridhai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis, di dalam kitab An-Nasaihul Ibad, Al-Imam Nawawi mengutip, kata Rasul SAW, siapa orang yang ridho dengan ketetapan yang aku berikan kepadanya di dunia, apapun itu ketetapannya, maka pada saat nanti orang itu menghadap aku di hari kiamat, aku akan ridho dengan amal ibadah sedikit yang dia bawa menghadap aku. Maka ridholah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwasanya segala sesuatu yang ada pada diri kita ini hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bukan sesuatu yang kita miliki. Dan banyak orang-orang di zaman sekarang yang menyebabkan terjebak dalam kesedihan yang begitu dalam sehingga mereka sulit untuk kembali dan juga move on, itu disebabkan karena diri mereka merasa memiliki. Padahal apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memaknai lebih dalam, mau merenungi dan meresapi bahwa semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang yang kita cinta, harta, jabatan, kedudukan, apapun itu, semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat seseorang memahami ini, maka dia tidak akan merasa sedih dan juga tidak akan terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut. Karena mereka memahami bahwasanya saat diberi ujian atau diambil hartanya, bukan berarti dia mendapatkan musibah, bukan berarti dia telah kehilangan, karena hakikatnya sebenarnya dia memahami bahwa dirinya tidak merasa memiliki. Dan ketika seorang itu kehilangan, maka dia akan memahami bahwasanya bukanlah kehilangan yang sebenarnya, karena dia tidak memiliki aslinya. Lalu bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dirinya kehilangan? Padahal yang harus dia pahami adalah bahwasanya saat diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus memahami bahwasanya ada titipan yang sudah saatnya dikembalikan kepada yang memberikan titipan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, yakini di dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Bahwasanya semua yang hidup di muka bumi ini sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita hilang sesuatu dari harta benda kita, maka yakin bahwasanya semua menjadi ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di situ batas waktunya. Maka terus berusaha untuk mencari rezeki dengan berikhtiar dan juga memperbanyak doa. Dan yang terpenting,
kita harus muhasabah, banyak evaluasi diri. Bahwasanya bisa jadi kenikmatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kemaksiatan kita selama ini kepada Allah dan banyak melalaikan kewajiban yang Allah fardukan. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu taala alam bishawab. Habib, Siap. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Sesuatu yang manusia cintai, harta benda, keluarga. Tapi katanya ada sesuatu yang sebenarnya manusia itu kurang sadarin. Tapi kalau kita kehilangan ini, sebenarnya kita benar-benar manusia yang rugi, muslim yang rugi. Itu apa sih Bib? Mohon tausiahnya. Baik, izin semuanya Ustaz Ahmad, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Jadi ada yang diambil sama Allah yang terkadang memang bukan kita nggak sadari sebenarnya. Cuman kalau orang Arab bilang ya tajahal, pura-pura bodoh, pura-pura nggak sadar. Mungkin saya semua termasuk apa? Manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa nikmat ibadah kepada Allah. Coba kita sekarang sholat nih misalnya. Kita tanyakan sama diri kita ketika Allahu Akbar, di mana pikiran kita? Manisnya. Ada seorang di negeri Hadramut itu, dia kalau baca Quran itu nggak berani siang hari di bulan Ramadan. Kenapa, Bib? Kenapa? Karena dia manisnya ibadah cinta kepada ayat Allah. Jadi kalau dia baca Quran itu terasa manis seperti madu. Jadi mulutnya itu keluar madu nikmat. Jadi dia nggak berani takut batal dia punya puasa. Nggak berani. Itu manis nikmat. Nah sampai ulama salaf mengatakan hal apa sih yang menyebabkan orang tersebut diangkat oleh Allah manis ini ketika baca La ilaha illallah, baca subhanallah, kayaknya bacaannya lewat aja, nggak ada istishar, maksudnya nggak ada perasaan ya Allah nikmat banget sih baca la ilaha illallah, ya Allah nikmat banget sih sholat, ya Allah nikmat banget sujud aja kita pengen buru-buru. Imam sujudnya lama, nggak sholat lagi di situ kenapa? Imamnya lama sujudnya. Ganti masjid. Nah, ganti masjid dia, bukan lagi ganti imam ya. Masjidnya diganti sama dia. Nah, di antaranya ulama salaf mengatakan hal yajidu ladzatal ibadah man yaksillah qala wala man yahum bil ma'siyah. Artinya ulama salaf mengatakan ditanya apakah orang yang bermaksiat itu bisa mendapatkan manisnya ibadah? Dia katakan la, tidak akan orang yang bermaksiat itu mendapatkan manisnya ibadah. Qala wala man yahum bil maksiyah. Jangankan sudah maksiat, baru pengen doang. Memang kan kita baru di hati belum kita lakukan, belum dihitung sama Allah. Tapi sudah ada keinginan untuk bermaksiat, itu manisnya ibadah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya bukan kita nggak sadar, tapi memang kita pura-pura tidak sadar karena ibadah urusan sama Allah nih 24 jam. Kita ada sholat, ada baca Quran, ada zikir. Nah semua ini akan diangkat, dicabut manisnya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita campuri dengan hal-hal bermaksiat. Kenapa maksiat itu dicabut? Kenapa maksiat ini dicabut? Insya Allah kita teruskan di segmen berikutnya. Ya Allah, Bib. Ini saya lagi serius banget, Bib. Tapi kadang-kadang yang manusia itu kan pasti naik turun dong, Bib. Keimanan dong, ya kan? Kadang tuh sholat nikmat banget. Kadang kalau lagi pengen buru-buru, berarti boleh dong. Ketika kita lagi buru-buru sholat, kita boleh kayak gini. Ih, aku habis ngelakuin dosa apa ya? Kok aku sholat jadi nggak nyaman ya? Boleh? Boleh aja, cuman pertanyaannya, banyakan turun, banyakan naik. Insya Allah banyak naik dong, Bib. Naik Amin, 10, insya Allah. turun 1. Naik 10, turun 1. Jadi ya naik terus insya Allah. Amin, amin, amin. Insya Allah kita mudahkan. Makanya kita belajar terus di Islam itu indah. Tapi masalahnya ada sesuatu yang bikin aku sedih. Ini aku tuh ngebayangin kalau misalkan anak-anak kehilangan kasih sayang orang tua. Gimana rasanya itu ya, Ustadz ya? Pasti sedih, subhanallah. Aduh Ustadz, terus kalau kita kehilangan orang tua, kasih sayang orang tua, apa yang harus kita lakukan Ustadz supaya kita nggak putus asa sebagai anak muda? Yang pertama tenang, kemudian kita refleksikan diri kita, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tahan dulu setelah yang satu ini. Tetap di Summit Indah. Jamaah wa jamaah, alhamdulillah. Saya penasarannya sekarang.